Selamat berjumpa kembali dalam acara obrolan seputar kredit union opsiku pada Koperasi Kredit Mekarse. Kali ini kita akan berbicara tentang keanggotaan, ada istilah anggota aktif dan pasif. Telah hadir bersama saya narasumber yang boleh dikatakan masih fresh, segar, pengurus baru tapi mempunyai potensi luar biasa, Pak Matias Sirelether. Selamat bertemu, salam sehat Pak Matias. Selamat bertemu Pak Dwi, salam sehat. Oke, Pak Matias sekarang posisinya adalah sebagai wakil ketua ex officio karena jabatannya dia adalah menjadi ketua pendidikan. Ketua pendidikan adalah ketua yang paling sibuk Pak dibandingkan ketua pengurus sebenarnya Pak, karena roh dari koperasi itu pada pilar pertama yaitu pendidikan. Nah, setelah rapat anggota kemarin kita bicara tentang keanggotaan. Kemudian hal yang paling mendasar dalam koperasi itu adalah menjadi anggota. Menjadi anggota kalau saya baca literatur ketika orang itu sudah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib Pak Matias, yang disebut dengan simpanan saham. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Matias, sebenarnya anggota Mekarse sampai saat ini ada berapa ini Pak, kurang lebih Pak? Per bulan Juli itu kita sudah 22.670-an. Luar biasa, 22.670-an, walaupun ya, masih akan berkembang terus. Nah, dari 22.670-an ya, pasti mereka kan membayar simpanan wajib. Betul, ya kan Pak? Ya. Tapi kenyataannya apakah mereka setia semuanya dari sekian membayar simpanan wajib? Karena salah satu indikatornya kan harus membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Ini bagaimana Pak Matias infonya? Ini kita bicara data Pak ya? Ya, data, data. Jadi, kalau data itu kita lihat selama satu semester ini. Satu semester itu ada hal yang menggembirakan, tetapi ada juga agak pesimis, ada kekhawatiran sedikit Pak Dwi. Yang menggembirakan itu dari jumlah besaran dana yang seharusnya diperoleh dengan fakta yang diperoleh itu sudah lebih dari 50%, bahkan dia mencapai dana yang terkumpul dari simpanan saham tadi, dari simpanan wajib. Oke, itu dari dananya itu menggembirakan, lebih dari 50%, 66,70%. Dari aktivitas anggotanya? Tetapi itu yang disayangkan. Ternyata ketika dicek dari aktivitas anggota yang berpartisipasi untuk membayar wajib setiap bulan selama satu semester itu baru mencapai 25,68%. Oh, baru seperempat dari semua jumlah anggota. Betul, ya. Berarti kalau kita misalnya kemudian presentasi itu kita alihkan ke angka itu sekitar 5.800-an. Dari 22.000. Iya, Ya, ini sungguh menjadi pemikiran bersama ya Pak Matias. Betul, ya. Kira-kira sebenarnya dari katakanlah partisipasi aktif hanya sekitar 25, berarti ada sesuatu gap, ada sesuatu mungkin Pak Matias bisa melihat apa sih yang menjadi permasalahan kok baru mencapai 25 nih dari anggota, padahal dari sisi uang yang terkumpul dari 56, anggotanya 22.000. Ini apa Pak Matias? Ini dari sisi dana dengan anggota dulu ya. Bahwa dari sisi dana dengan anggota itu yang pertama itu kita di bulan Februari itu peningkatan sangat tinggi dan itu mencapai bisa 200% lebih untuk pengumpulannya ya. Untuk simpanan saham. Simpanan wajib ya. Wajib. Itu karena ketika itu SHU sebagian itu ketika masuk ke sukarela yang belum bayar wajib itu dialihkan ke wajib. Artinya uang-uang itu juga sebenarnya punya anggota juga, dari nama yang sama dia dipindahkan ke tempat dia, uang itu punya dia. Itu berarti semua anggota baik aktif maupun tidak ketika habis rat itu dapat SHU semua? Semua dapat SHU. Iya. Karena kita sejak kita self declare ya, pernyataan pribadi itu diri, bahwa kita itu close loop. Kalau close loop itu berarti wajib semua anggota baik aktif maupun tidak aktif itu dapat. Oke, pengumpulan dana meningkat sampai 200% karena dari simpanan sukarela dimutasikan ke simpanan wajib. Iya, simpanan sukarelanya itu yang dari SHU. SHU simpanan sukarela langsung dimutasikan ke simpanan wajib. Timbul gejolak enggak ini kira-kira nih?
sejauh ini karena mungkin dalam pembicaraan juga ketika sampai disampaikan sosialisasinya bagus sehingga ada beberapa riak-riak tetapi tidak besar, tidak gejolak Pak Dwi. Jadi itu kalau misalnya laut itu dia bergelombang sedikit. Ya, kalau menurut pikiran saya ngapain juga ya dari Betul. kantong kanan pindah kantong kiri, toh duit kita nggak hilang karena dari simpanan sukarela yang bunganya tiap bulan menjadi simpanan saham ya yang Iya, betul. setahun sekali. Tapi kalau memang koperasi kita untung kan dapatnya lebih besar nih. Betul ya. Nah, saya melihat dari sisi lain karena koperasi itu kan dari ada semacam solidaritas Pak ya dalam prinsip. Yang aktif 25% nih bayar simpanan wajib, kemudian kurang lebih hampir 69, sekian atau 60 ya 74, sekian lah tidak aktif. Kemudian rasa solidaritasnya kayak mana nih? Yang aktif kan memberikan keuntungan kepada yang tidak aktif. Nah ini harusnya gimana nih himbauan supaya mereka bisa bergandeng tangan nih Pak Matias? Nah betul Pak Dwi. Ini tetap harus kita berangkatnya itu dari jati diri koperasi. Iya. Jati diri koperasi kita ini saling percaya. Betul. Kita berkumpulnya kita menjadi anggota koperasi itu juga otonom. Kita mau sendiri berkumpul. Kita sama-sama ini kita punya tujuan sama. Kita aspirasi kita sama. Perusahaan mau yang dikelola bersama. ekonomi. Betul. Karena itu mau mengembangkan ini menjadi perusahaan kita sendiri. Nah kalau itu jadi perusahaan kita sendiri, perusahaan kita kuat. Ya bagaimana caranya? Satu-satu cara itu simpanan wajib ini. Iya. Nah karena itu harus butuh kesadaran semua anggota koperasi ini punya kita. Koperasi ini mau jadi besar atau mau jadi bagaimana juga tergantung kita anggota. Dan kita anggota kalau kita itu solider dengan temannya seperti sampaikan Pak Dwi, maka kita harus ikut berpartisipasi. Supaya kita berpartisipasi kalau setiap bulan itu kita berpartisipasi bayar. Ini oh iya ya ternyata saya setiap bulan seperti ini memang koperasi punya saya, rasa memilikinya itu akan jauh lebih tinggi. Sahamnya milik kita ya. Walaupun itu kita hanya bayar 25.000 per bulan, tetapi itu terus menerus kan rasa memilikinya itu lebih tinggi. Daripada saya sekali bayar banyak itu kan satu kali plug selesai ya, tapi ini saya rutin terus. Paling nggak bisa berkunjung ke koperasi kita. Ya. Sebenarnya 25.000 ya minimal Pak Matias. Ya, minimal. Itu tapi kan nyatanya hanya 25%, sekian. Sebenarnya kendalanya apa sebenarnya? Apakah mungkin simpanan wajibnya terlalu sedikit atau mungkin apa? Itu gimana? Atau mungkin saya yakin Pak Matias sudah melihat, sudah menganalisis ini nih dari sisi pendidikan di keanggotaan. Gimana Pak? Kira-kira apa Pak? Saya yang paling pertama itu menurut saya ya, menurut saya ini mendasar itu adalah pendidikan. Pendidikan anggota. Bahwa belum semua anggota itu sadar bahwa dia wajib membayar simpanan wajib karena wajib untuk pengembangan koperasinya. Ini perusahaan dia dan catatannya uang itu nggak bakal hilang karena miliknya sendiri dan malah dapat dividen ya. Dan bagus lagi dari ideologinya koperasi sendiri ya, bahwa koperasi itu kita kumpul bersama karena tujuan kita sama, aspirasi kita sama dalam 3 hal, ekonomi, sosial dan budaya. Iya. Dengan terus kita misalnya 25.000 per bulan, 25.000 per bulan itu, satu itu kan kita membangun budaya. Budaya untuk menabung. Budaya untuk menabung itu 25.000. Sebenarnya pertama kita terbiasa budaya ya. Lama kelamaan itu. Artinya untuk koperasi sebagai lembaga ini kan membangun dia itu supaya modal sendirinya itu makin kuat. Tetapi untuk anggota juga ini bagus, dia kemudian punya simpanan walaupun itu sedikit. Tetap punya simpanan. Atau mungkin begini Pak Matias, karena simpanan wajibnya ini cuma 25.000 ya, saya jauh-jauh hanya bayar 25.000. Ada nggak terobosan lain nih dari Mekarsai? Ini kan 25.000, saya dari jauh transportnya saya sih sama nih. Atau mungkin ini menjadi kendala sehingga mereka nggak bayar atau gimana itu? Ada mungkin terobosan yang sudah dipikirkan oleh pengurus sendiri untuk menjembatani hal ini. Silakan Pak Matias. Oke, terima kasih Pak D. Ini bagus ini ya. Saya dari Kalianda ke Bandar Lampung bayarnya 50.000, bayar travelnya untuk bayar wajib 25.000. Udah 2 bulan itu ya. Ini gimana cara menjembatani? Bukan bagaimana ini akhirnya. Di Mekarsai itu
sudah ada kan Saktiling. Oh, Saktiling ya. Jadi ya, di ya. Saktiling itu sebenarnya itu mudah. Jadi anggota itu bisa langsung menggunakan Saktiling untuk membayar itu. Layanan digital ya? Layanan digital. Oke. Jadi itu bisa langsung ditransfer lewat di sana, dia akan masuk dulu rekening ponsel, dari rekening ponsel itu dia bisa pindahkan ke simpanan wajib. Nggak usah ke sini, di rumah aja bisa. Iya, iya. Atau bisa dengan cara lain juga, anggota kan punya simpanan nih, simpanan sukarela atau simpanan yang lain. Kalau misalnya setiap bulan dia bisa tinggal telepon ke kantor atau via kantor, ini memindahkan ya, memindahkan dari simpanan sukarela saya ke simpanan wajib. Dan jangan sampai ada pemahaman, Mbak, loh simpanan sukarela saya kok diambil, itu kan sebenarnya bukan diambil, dipindahkan ya, toh nggak kemana-mana ya. Ini barangkali terobosan-terobosan yang luar biasa ya untuk menjembatani supaya simpanan wajib kita. Nah, hal yang menarik juga itu ketika kita sudah menyatakan kemandirian dalam self declare, itu kan artinya semua anggota, tanda petik baik aktif tidak, sepanjang dia sudah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, dia mendapatkan SHU, dividen Pak ya. Maka yang berkembang tahun ini kok SHU-nya menjadi kecil ya, gitu. Jadi pasti Pak Matias bisa memberikan penjelasan nih. Ya, silakan Pak. Oh iya, ya baik Pak Dwi. Jadi mungkin tahun-tahun sebelumnya, sebelum kita self declare itu yang menerima dividen itu hanya anggota aktif. Anggota aktif, kalau misalnya anggota yang membayar wajib. Oh iya. Membayar wajibnya selama 1 tahun. Satu tahun, iya. Ya. Dan juga mereka yang punya simpanan wajib itu sudah di atas 1 juta. Oh gitu. Itu mereka akan mendapat. Itu kurang lebih sekitar 50% yang dapat. Setelah self declare itu ketika kita close loop, wajib semua anggota itu mendapatkan aturan itu kan aturan ya, kita bicara regulasi aturan pemerintah. Ya, itu dari Permenkop nomor 8 itu ya Pak Dia. Jadi itu kalau misalnya aturannya seperti itu kita harus penuhi. Kalau kita tidak penuhi, kita akan disebut open loop. Dan open loop resikonya itu, resikonya kita itu diawasi OJK. Karena semua dibagi. Karena pembaginya itu makin besar. Dulu itu kalau 50% itu sekitar 10 ribuan anggota yang dapat dividen, sekarang menjadi 22.400 orang yang dapat. Maka ya kita sendiri hitung pembaginya makin besar. Ya teman-teman, ini yang paling perlu dipahami ya, supaya tidak timbul suatu pertanyaan lagi. Penjelasan dari Pak Matias, tahun ini walaupun SHU-nya besar, tetapi ternyata ketika dibagi kepada anggota jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu karena bilangan pembaginya lebih banyak, 22.000. Karena ini adalah merupakan regulasi aturan pemerintah, harus ditaati. Kalau tidak ya koperasi kita bisa konyol untuk diawasi dengan baik. Baik Pak Matias, adakah terobosan-terobosan baru nih oleh Pak Matias atau dari Dewan Pengurus, khususnya dari keanggotaan, yang akan ditempuh untuk meningkatkan bagaimana caranya partisipasi anggota dalam memenuhi kewajibannya simpanan wajib atau dalam hal memperoleh pendidikan-pendidikan yang akan dikelola oleh Pak Matias? Silakan Pak Matias. Ya, baik Pak Dwi. Jadi sudah Pak Dwi sampaikan juga. Jadi namanya saya itu ex officio pendidikan. Jadi ini lebih kepada pendidikan anggota. Jadi di pendidikan anggota itu yang mau dilakukan itu pertama seperti ini. Jadi kita tetap menggunakan sarana-sarana media-media digital untuk pendidikan kepada anggota. Harapannya anggota kita semua juga bisa lihat ini sebagai salah satu bagian itu. Yang kedua itu kunjungan unit. Kunjungan unit itu nanti materinya yang akan kita sampaikan banyak penjelasan tentang ini, simpanan wajib, kegunaannya apa, ini koperasi kita bangun bersama. Itu sudah, itu yang berikut kita mau konsolidasi ketua-ketua unit, ketua-ketua unit, karena mereka adalah orang-orang yang di lapangan yang langsung berhadapan dengan anggota. Bagaimana supaya kita sama-sama menyatukan pikiran kita semua punya gambaran yang sama tentang pentingnya simpanan wajib bagi anggota.
bagi koperasi kita. Iya, baik. Berarti ada kesempatan daripada koordinator unit atau unit-unit untuk menyampaikan kepada koperasi, Pak ya, kapan jadwal mau dikunjungi, dan dari pihak koperasi sendiri selalu siap sedia, artinya Pak ya. Siap, iya. Nah, kemudian dari sisi keanggotaan Pak Matias ya, sekarang sudah 22.000, dikatakan besar kalau di Lampung, oke. Tapi kalau kita bicara keluar, barangkali kita masih kecil. Apakah dari rencana kerja dari penambahan jumlah anggota? Ini saya tanyakan kepada pendidikan, karena yang boleh dikatakan tiap bulan mungkin ada pelatihan pendidikan dan sebagainya. Apakah dari rencana 1 tahun tentang capaian anggota, kira-kira sudah 1 semester mau masuk kepada triwulan ketiga sudah tercapai, atau memang ada suatu PR yang harus dikerjakan, kemudian selaku anggota atau koordinator unit, saya juga anggota, apa nih yang harus saya kerjakan supaya koperasi punya kelanggengan? Jadi ini yang menjadi PR besar. Kita sudah 1 semester dan ini pencapaian kita masih jauh. Keanggotaan, Pak ya. Keanggotaan. Artinya kita rencananya target pertumbuhan anggota kita tahun ini itu 7%, tapi masih sangat jauh. Ya, masih sangat jauh, karena itu pengurus dalam rapat DP terakhir itu berusaha supaya dalam 3 bulan ini kita bisa mencapai ini atau minimal itu mendekati. Karena itu ada beberapa cara yang mau dilakukan oleh pengurus. Yang pertama itu adalah kita konsolidasi ketua unit, koordinator unit. Kita akan per wilayah, kita seperti roadshow. Lalu kita akan beri target kepada, bukan target ya, artinya kita sama-sama, ayo kita konsolidasi, kita kerja bareng, berusaha untuk merekrut anggota-anggota baru, tapi dengan setiap orang yang mencapai target selama kurun waktu ini dalam 3 bulan itu nanti bisa diberi ada rewardnya. Nanti kadang yang masih menjadi pertanyaan dari para koordinator unit di lapangan ya, mereka juga kan boleh dikatakan sebagai ujung tombak kita ya, karena yang menjadi kekhasan Mekarsa itu kan karyawan sedikit tapi koordinator unitnya yang menjadi unggulan. Tapi mereka juga, walaupun bagaimana, mereka juga ujung tombak bekerja, perlu ada reward. Nah ini perlu ada kejelasan barangkali Pak ya, nanti akan dibuatkan regulasi seperti apa untuk ini. Kemudian kalau di breakdown Pak, kira-kira 1 bulan itu target yang harus dicapai, kalau boleh ada angkanya nih. Dari penambahan itu idealnya berapa sih Pak? Kalau kita bagi seluruh waktu kita ini dalam 4 bulan ya, kita misalnya September, Oktober, November, Desember, 4 bulan, kita prediksi aja 1 bulan itu kita bekerja 25 hari. Ketika semua waktu kita hitung, maka untuk mencapai 7% itu kita 1 hari itu harus 13 orang. 1 hari 13 orang. Iya. Sebenarnya dengan 13 orang ini kalau semua koordinator unit kita bekerja, itu ada sekitar 600 koordinator unit. Tapi yang aktif itu sekitar 300-an koordinator unit. Ini kan sebenarnya itu sangat realistis sekali ya. Satu koordinator unit satu aja sudah lebih kita. Jadi sebenarnya ini sangat-sangat realistis, dan hanya ayo kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng, ini koperasi kita bareng-bareng merekrut anggota baru supaya target kita ini Iya, mungkin sapaan kembali kepada teman-teman koordinator unit, kemudian regulasi yang pasti untuk koordinator unit berkaitan dengan reward ini perlu diperhatikan. Mungkin pesan sponsor ini mungkin Pak Matias mungkin dengan reward itu begini Pak Dwi, mungkin supaya kita tidak nanti ada salah paham dengan konsep reward yang biasa. Mungkin nanti istilah reward ini kita ganti dengan istilah yang berbeda. Artinya ini hanya diberlakukan dalam 3 bulan ini. Dalam 3 bulan ini, ketika dia mencapai ini, maka ini rewardnya. Jadi kita sekarang gunakan istilah reward. Nanti ketika regulasinya sudah keluar, nanti mungkin kita gunakan istilah yang khas. Iya. Kalau saya melihat sendiri dari event-event tertentu ya, dari event tertentu memang dari teman-teman yang ada di bagian layanan keanggotaan sudah banyak juga gebrakan ya, antara lain dalam momen-momen tertentu memberikan ada semacam penghargaan bagi anggota baru segala macam. Tapi ya saya juga tidak tahu ya efektivitasnya sampai di mana, ini perlu juga mungkin perlu ini dikaji kembali atau mungkin dilihat sampai sejauh mana ini Pak Matias ya.
Iya, betul. Untuk itu, saya terus terang itu kita belum melakukan analisis lebih dalam. Hanya kan kita lihat dalam periode sekitar 1 semester dengan pencapaian kita ini itu perlu dievaluasi. Ya, memang bagus, itu bagus, saya rasa bagus. Tapi kan kita perlu harus ada analisis. Iya, ada analisisnya supaya dapat ya. Oke, Pak Matias, kita bicara tentang simpanan wajib, banyak kita bicara itu ya, terkait dengan simpanan wajib dan keanggotaan jangka dekat, Pak Matias. Jangka dekat apa yang akan digarap, tentu saja dalam rangka penambahan jumlah anggota, termasuk untuk pembekalan mungkin pendidikan pelatihan kepada anggota. Apa nih yang sudah ada dalam rencana Pak Matias dalam jangka dekat ini, paling tidak sampai akhir triwulan ketiga ya, sampai September lah paling nggak ini. Silakan Pak Matias. Ada 2 rencana dekatnya Pak Dwi. Jadi rencana dekat yang pertama tadi konsolidasi koordinator unit tapi wilayah. Jadi kita pakai wilayah ya, mereka tidak dikumpulkan ke Bandar Lampung atau kumpulkan di satu tempat, tapi misalnya koordinator unit yang ada di wilayah Pringsewu misalnya, atau di Tulang Bawang, mereka 10 orang dengan anggotanya, kita datangi ke sana. Dulu namanya ULW, unit layanan wilayah ya. Jadi itu kita datangi, kita sampaikan ini, sudah itu apa aja yang perlu itu kita sampaikan, target-target kita, itu yang pertama. Sudah itu yang kedua itu masih ada motivasi dasar? Motivasi dasar terus masih ada. Sudah itu untuk motivasi dasar Pak Dwi. Artinya tetap penanaman itu dari awal tentang ideologi sehingga sekarang itu Koperasi Mekarsari dari dulu sudah punya silabus, silabus motivasi dasar. Sekarang ini untuk dalam beberapa waktu ini kita itu sudah mencoba melihat kembali itu silabus-silabus itu, lalu diberikan penekanan pada beberapa. Jadi penekanan termasuk pada reideologi koperasi. Itu diberikan penekanan. Sudah itu literasi keuangannya diperkuat. Jadi untuk apa? Salah satu tujuannya itu untuk ini, supaya ketika kita menjadi anggota itu kita sadar betul kewajiban kita apa di balik hak-hak kita. Sudah itu satu lagi itu yang juga dalam waktu dekat itu kita sudah melakukan koperasi ini, sudah melakukan pemetaan wilayah itu sudah dari lama. Jadi bagaimana sudah hasil pemetaan wilayah itu kita akan berdayakan, kita akan gunakan untuk ini. Pengembangan wilayah Pak ya. Oke teman-teman semua, luar biasa sekali sebenarnya terobosan-terobosan yang sudah dikerjakan dalam rencana-rencana ke depan oleh teman-teman yang ada di pengurus khususnya dalam tim pendidikan. Dan yang paling menarik kita hari ini spesifikasinya adalah bicara tentang simpanan wajib Pak ya. Karena ketika melihat data rupanya Pak Matias agak tercengang juga ya, dari sekian ratus hanya 25, maka dikatakan simpanan wajib maka harus wajib ya Pak, dan itu kan uang kita juga dan nggak akan hilang Pak ya, karena hanya membedakan dengan simpanan sukarela, kalau wajib itu dapatnya kan dividen akhir tahun ya Pak, kalau sukarela bulanan. Maka kalau simpanan wajib kita banyak sebenarnya lebih menguntungkan dibandingkan dengan simpanan sukarela. Oleh karena itu teman-teman kita bangun bersama-sama, ayo solidaritas kita yang sudah aktif sudah memberikan simpanan wajib, sedangkan semua dividen dibagian merata, maka yang tidak aktif mari aktif untuk membangun. Nah Pak Matias, sebelum kita tutup, harapan Pak Matias nih sebelum closing kepada kita semua untuk kelanggengan koperasi kita, silakan Pak Matias. Baik Pak Dwi, ini harapan kedepannya itu yang pertama itu reideologi melalui pendidikan itu diperkuat. Untuk apa? Supaya semua anggota koperasi punya kesadaran yang sama tentang kewajiban-kewajibannya. Ini koperasi milik dia, dasar filosofi dia harus kuat, supaya koperasi dia tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi terutama itu adalah bagaimana membangun bersama, solidaritas dengan nilai sosial ya. Nilai sosialnya itu diperkuat. Itu yang pertama. Sudah itu yang kedua, itu gunakanlah teknologi untuk membantu Bapak Ibu di tempat yang jauh itu untuk memperlancar membayar kewajiban. Transaksinya itu gunakanlah Saktiling. Saktiling digunakan, Saktiling ini punya kita, karena itu gunakanlah untuk supaya manfaatnya itu
lebih terasa oleh semua anggota. Yang ketiga itu mari kita sama-sama, ini koperasi punya kita. Ketika kita mau memperkuat koperasi ini, caranya cuma satu, perbesar modal sendiri. Modal sendiri itu adalah simpanan wajib. Iya, simpanan pokok, simpanan wajib. Oke, juga jangan lupa Pak ya, kita kayaknya punya media sosial Pak ya. Apa perlu ditonton nggak nih oleh anggota nih, harapan Pak Matias? Iya. Tuh, di tempat kita itu kita punya TikTok, kita punya Facebook, kita punya Instagram. Di sana itu segala hal tentang pendidikan itu ada di sana. Baik, terima kasih Pak Matias. Teman-teman semua, untuk media sosial kita sebenarnya kita lebih seperti apa yang dikatakan Pak Matias. Dari koperasi lain yang di luar Lampung banyak yang menggunakan, bahkan di Kalimantan, di Jawa, kalau ketemu nih orang yang ada di Facebook, di video, kenapa kita sendiri enggak, barangkali Pak Matias. Terima kasih Pak Matias atas pencerahannya, kita diskusi bareng santai ini. Teman-teman, sama-sama Pak Dewi. Pesan khusus yang disampaikan oleh Pak Matias selaku Ketua Pendidikan adalah kita punya kewajiban yang disebut simpanan wajib, namanya wajib ya harus kita penuhi. Di samping itu kita punya rasa solidaritas, yang aktif sudah selalu membayar itu, yang tidak aktif yuk kita sama-sama aktif, sehingga 22.000 sekian sama-sama aktif. Betul. Dan itu modal saham kita besar, pasti keuntungan besar akan dinikmati secara bersama-sama. Terima kasih Pak Matias untuk hari ini, dan ini bukan pertemuan yang terakhir, saya yakin kita akan lebih banyak lagi diskusi. Senang sekali rasanya diskusi dengan ketua tim pendidikan kita yang masih fresh ini, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dan Mekarsai menjadi sahabat dan melayani. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi dan salam sehat.